Selamat datang di video aksi nyata Merdeka Belajar. Berikut ini adalah video aksi nyata Merdeka Belajar oleh Santi Liani SPD SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Video ini merupakan bentuk aksi nyata Merdeka Belajar, penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, untuk tujuan pelatihan mandiri Merdeka Belajar yaitu: 1. Pemahaman tentang prinsip dan gagasan pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, di sini ada 5 modul, yaitu modul 1, mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantar keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah, kita bahas modul ke-1, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Penting yang harus kita pahami adalah manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Guru perlu untuk terus belajar untuk menghantarkan murid-murid untuk menjadi manusia merdeka. Pendidik sejatinya menuntun tumbuh kodrat pada anak agar dapat memperbaiki kekuatan kodratnya. Salah satu contoh penerapan Merdeka Belajar yaitu mempercayakan murid-murid untuk bekerja dengan mandiri dan membimbingnya jika membutuhkan bantuan. Selanjutnya yaitu seorang pendidik harus mampu memahami peran diri sebagai pendidik, membuat perencanaan kegiatan belajar adaptif yang relevan dengan tujuan belajar murid-murid. Anak didik kita adalah generasi yang lahir dan tumbuh dalam era digital natif. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menghadapi perubahan yang dinamis adalah adaptif. Guru dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan diri agar dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid pada saat ini. Modul selanjutnya yaitu mendidik dan mengajar. Baiklah Bapak dan Ibu guru, kita harus bisa membedakan antara mendidik dan mengajar. Pengertian pengajaran adalah suatu cara penyampaian ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Pendidikan adalah tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban agar kebudayaan yang ditewariskan kepada anak cucu di masa depan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan artinya tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid sesuai dengan kodratnya. Peran pendidikannya itu dapat menuntut agar murid bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Ajaran tidak hanya fokus pada orientasi kognitif saja, karena dapat menyebabkan perkembangan kecakapan, emosi, dan sosial murid terabaikan. Dasar utama yang diciptakan Ki Hajar Dewantara untuk mencapai keluhuran manusia, nusa, dan bangsa adalah kemerdekaan setiap murid untuk mampu mengatur dirinya sendiri agar berpikir merdeka dalam ketertiban bersama, berperasaan, dan dapat bekerja berdasarkan kehendak. Sifat pendidikan bangsa kita menurut Ki Hajar Dewantara adalah humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Tanda manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah budaya, berbudi pekerti, dan berkuasa atas kehendak sendiri. Selanjutnya modul 3 yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, di model ini Bapak dan Ibu seperti kita ketahui bahwa pendidikan itu tidak lepas dari kodrat keadaan. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari 2 hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk menguatkan kekuatan-kekuatan kodratnya diperlukan peran guru sebagai fasilitator dan pembelajaran konseptual. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Poin selanjutnya yaitu ajas trikon, yaitu kontinu. Pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik, konvergen, bersama-sama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing, dan konsentris bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Selanjutnya modul 4 yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ini yang penting ya Bapak dan Ibu.
Sebagai pendidik, guru tidak cukup hanya membantu murid meningkatkan kecakapan kognitif. Ki Hajar Dewantara menganggap bahwa budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Bagian biologis tersebut diantaranya rasa takut, cemas, dan percaya diri. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Sebagai pendidik, guru turut berperan membantu murid-murid untuk menemukan dan menggali kecerdasan budi pekerti yang ada di dalam diri murid. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Selanjutnya modul 5, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu, kadang cara mengajar kita selama ini dianggap sudah baik. Misalnya seperti cara mengajar kita, menilai, memberikan tugas. Baiklah Bapak dan Ibu, namun kita jarang melihat dari posisi murid apakah cara mengajar kita sudah baik, apakah anak-anak sudah memahami apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik tidak harus memiliki anggapan bahwa perspektif pendidik tidak selalu sama dengan perspektif murid. Poin penting pada modul 5 yaitu sebagai pendidik tidak cukup memberikan pengetahuan dan informasi. Pendidik harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan. Pendidik harus memahami kekuatan dan kuadrat anak. Dalam menilai pendidik menggunakan berbagai jenis alat pengukuran. Sistem Among Ki Hajar Dewantara merupakan metode yang sesuai untuk pendidikan karena merupakan metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada ASI, ASA, dan ASU, Care and Education Based on Love. 3 sistem Among yang menjadi prinsip KHD, ing ngarso sung tulodo, atau di depan kita memberi contoh, ing madia membangun karso, atau di tengah membangun prakasa dan bekerja sama, tuturi handayani, atau di belakang memberi semangat dan dorongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.